Laut Merah kan, Gunung Satu. Perjalanan kita Bapak Ibu hari ini mirip sekali. Hari ketiga perjalanan spiritual kami di Tanah Suci dimulai dengan penuh pengharapan. Pukul 05.30 waktu setempat, kami bersiap meninggalkan hotel di New Cairo menuju salah satu situs sakral dalam sejarah kekristenan, Gunung Sinai. Bersama bus travel, kami memasuki jalan tol yang membentang luas. Perjalanan panjang ini akan membawa kami melintas padang gurun yang sunyi menuju Santa Catherine di pegunungan Sinai. Menurut pemandu kami, waktu tempuh dari Kairo ke kaki Gunung Sinai ini adalah sekitar 7 jam. Agar perjalanan tetap nyaman, setiap 2 jam kami akan singgah di rest area. Ini adalah kesempatan bagi kami untuk meregangkan kaki, ke toilet, dan menikmati secangkir kopi di kafe-kafe yang tersedia. Pemandangan gurun yang luas dan bukit-bukit batu yang menjulang tinggi di kejauhan seolah menjadi pengingat akan perjalanan bangsa Israel di masa lampau. Guide juga menunjukkan nama-nama tempat yang pernah disinggahi bangsa Israel di padang gurun menempuh perjalanan ke Tanah Perjanjian. Selama 40 tahun, bangsa Israel keluar dari Mesir menuju Tanah Perjanjian. Ada 12 umur. Mereka lanjut sampai ke Rafidim, nanti kita akan cerita apa yang terjadi di Rafidim Bapak Ibu. Ini apa namanya? Jadi sekarang mau ada urusan lagi Bapak Ibu, mau tidak? Setelah menempuh perjalanan yang cukup panjang dan beberapa kali istirahat, tibalah kami di Santa Catherine. Disinilah kami akan menikmati makan siang yang mengenyangkan, mengisi kembali energi vital sebelum memulai pendakian utama. Median Bapak Ibu. Tanah Median. Jadi tanah Median, kita ke tanah Median 2 kali Bapak Ibu. Dengan perut terisi dan hati yang semakin bersemangat, kami melanjutkan perjalanan singkat menuju kaki Gunung Sinai. Bus travel besar kami harus diganti dengan bus kecil yang lebih lincah. Dan inilah dia titik awal petualangan sesungguhnya. Untuk menempuh 6 km pertama pendakian, kami akan menunggangi unta, sebuah pengalaman yang unik. Mengikuti jejak para nabi dan para peziarah yang telah melintasi tanah ini berabad-abad lamanya. Setelah menempuh 6 km dengan unta, tibalah kami di titik di mana kami harus melanjutkan dengan kaki sendiri. Disinilah tantangan spiritual dan fisik dimulai, menaiki 750 anak tangga yang terbuat dari batu. Setiap langkah adalah perjuangan, setiap anak tangga adalah doa. Aduh, kami sudah baru belum ada setengah. Baru 300 anak tangga. Masalahnya bukan karena kita capek, bukan karena kita capek, kawan. Oksigen. Tapi memang kalau sudah di atas, oksigennya sudah mulai menipis, jadi kita harus pintar-pintar Tarik nafas. atur napas. Jangan terlalu memaksa. Tapi target kami walaupun capek harus sampai puncak. Oke. Menikmati pemandangan seperti ini hanya sekali dalam seumur hidup, guys. Belum tentu kita bisa menikmati 2 kali. Ini baru tangga ke 350. Masih 60% perjalanan. Katanya 3 menit lagi, kawan. 3 menit lagi. Sudah capek sekali, tapi kami harus finish. Kami harus finish. Halo Pak Pendeta. Siap, makasih. Inilah puncak petualangan kami, bukan petualangan. Ya, ini bukan karena kehebatan kami, bukan karena kekuatan kami bisa sampai di sini. Di ketinggian 2285 meter di atas permukaan laut puncak Gunung Sinai, di mana
Musa Jalannya pun berbatu-batu. menerima Wih, amazing. 10 perintah Allah. Amazing. Di puncak Gunung Sinai ini kita bisa melihat ada dua bangunan. Bangunan pertama ini adalah masjid, saudara-saudara. Ini masjid, di sebelahnya ada gereja. Tadi kami perjalanan ke sini naik unta 6 km. Dan setelah finish naik unta, naik atau jalan kaki menaiki 750 anak tangga. Akhirnya kami sampai di tempat ini dan saya bayangkan pada berapa ribu tahun yang lalu Musa naik ke sini sendirian. Terdengar bunyi lonceng gereja. Tentu kita jalan ke sini dua. Terima kasih Tuhan, kami bisa sampai di sini. Yang belum tentu Rahasia aku nggak. kami bisa tunaikan Satu, kekuatan Tuhan. Kedua, nggak sia-sia. sekali dalam seumur. Ini gimana? Ingin banget sampai di sini. Gimana? Ya 3 bulan saya latihan naik sepeda yang mendaki supaya saya bisa sampai di Gunung Sinai, di puncak Gunung Sinai. Dan semuanya tidak sia-sia, tapi itu semua karena Tuhan yang luar biasa, karena Tuhan Yesus yang dahsyat, yang ajaib, tak terkatakan. Terima kasih kepada Tuhan Yesus sudah memberikan kami kekuatan yang luar biasa. yang sangat luar biasa. Terima kasih Tuhan. Padahal kurang sehat 6 buru kan? Tapi karena semangat. Ya, hanya Tuhanlah yang memberikan kekuatan hingga aku sampai ke Sinai ini. Terima kasih Tuhan. Ini masih muda. Ada nggak perasa tadi sesak nafas enggak ya? Enggak ya? Nafas banget sih. Enggak ya? Tapi memang terasa ya. Karena Tenggorokan terasa kering. Waduh, ini dulu. Sampai juga. Berapa umurnya? 63 katanya. 63 kan? 63. Tadi ada yang 70. Nyampe nggak dia? Bisa nyampe ke Siapa atas. tadi itu tadi? Ada istrinya Pak itu. Thank you Lord. Setelah mengabadikan momen suci dan meresapi keagungan puncak, saatnya untuk turun. 7 km menuruni gunung dengan berjalan kaki, sebuah ujian kesabaran dan ketahanan fisik setelah pendakian yang menantang. Setiap langkah turun membawa kami kembali ke kaki Gunung Sinai dengan hati yang penuh rasa syukur dan kenangan tak terlupakan. Sebuah perjalanan yang tak akan hanya jalan menguji raga, menuruni tapi juga menguatkan iman Gunung kami pada Sinai. Sang Pencipta. Sejauh kita sudah turun, masih sisa perjalanan 2 km lagi. Tetap semangat. Di atas itu adalah gereja Santa Catherine. Halo guys, ini pohon zaitun yang ada di kaki Gunung Sinai. Ternyata pohonnya seperti ini, ada bunganya kecil-kecil. Dan selesai juga harganya sama. pendakian kita hari ini ke Gunung Sinai. Nanti aku Kita sudah finish dan sudah berada di bawah di kaki Gunung Sinai. Ini dia. Guys, boleh nggak kita foto guys pakai handphone bapak dulu guys? ayo bareng Bapak. Terima kasih telah mengikuti perjalanan spiritual kami di hari ketiga ini. Sampai jumpa di hari keempat perjalanan ke Tanah Perjanjian. Jangan lupa like, share, dan subscribe. Terima kasih.